Aditers, kembali lagi di Aditalks, bincang-bincang bermakna bersama narasumber yang luar biasa. Hari ini kita akan kembali ke Aditalks episode ke-14 yang membahas tentang toxic people. Gimana nih kabarnya Aditers sekalian? Semoga keadaannya sehat selalu dan baik-baik terus ya. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, perkenalkan aku Shani Dewi selaku moderator, dan aku nggak sendirian, aku ditemenin sama salah satu psikolog dari Aditi Psychological Center, yaitu Kak Josephine Indah, MC Psikolog. Halo Kak, gimana kabarnya? Hai, selamat siang. Selamat siang. Kabar baik, semoga Shania juga dalam keadaan baik dan juga Adita semua dalam keadaan baik ya. Oke, gimana nih Kak, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Ya jelas pasti praktek ya, Yes. pasti praktek, kemudian apa lagi? Ya, just join sih konseling, ketemu sama orang baru, bikin materi untuk webinar. Ini paling banyak sih ya praktek. Pasti praktek ya. Semoga kakak keadaannya sehat terus ya, karena kan bakal bertemu banyak orang nih dan membantu orang-orang. Oh iya, Aditers juga bisa loh kalau mau konsul ke Kak Josephine di Aditi ya. Nanti boleh berkunjung ke Instagramnya atau ke admin di belakang video, nanti bisa dilihat ya kontak personnya. Oke, jadi gini Kak, kita mau bahas tentang toxic people. Jadi aku mungkin akan memaparkan fenomenanya dulu ya Kak. Kita kan sebagai makhluk sosial tentu saja membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan kita. Entah untuk membantu kita, atau mungkin sekedar berinteraksi, atau mungkin juga mendapatkan energi yang positif. Nah, tapi ternyata tidak semua orang bisa memberikan energi positif ke kita. Ada orang-orang yang malah memberikan energi yang negatif atau sebaliknya gitu ya. Nah, apakah orang ini tuh termasuk ke dalam kategori toxic people? Mungkin kakak bisa memaparkan ke kita definisinya terlebih dahulu. Boleh kak? Oke. Silakan. Jadi terkait dengan toxic people ya, sekarang tuh masalahnya apa ya, ini adalah sebuah term yang populer banget. Ya. Dan jadinya tuh seakan-akan semua orang asal beda pendapat sama kita dibilang toxic. Iya benar. Jadi terpeta-peta ya. Iya, sebenarnya bukan terbatas. Aku ngeliatnya lebih jadi terhambat, orang-orang jadinya melihat segala sesuatu tuh jadi hitam putih. Kalau misalnya dia baik, dia bukan toxic. Kalau dia kayaknya nggak sesuai sama aku, dia toxic. Padahal jangan-jangan nggak kayak gitu. Jadi yang disebut sebagai toxic people itu adalah orang-orang yang perilakunya cenderung negatif dan merugikan orang lain tapi secara konsisten. Jadi nggak cuma misalnya nih aku dan Shania ngobrol, atau kita berelasi, terus kita beda pendapat, kita berantem terus sekali padahal. Tapi terus kemudian aku langsung bilang, oh Shania ini memang toksik ya. Terus Shania bilang sama aku, oh lo toksik ya gitu. Kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang ini bisa menyebabkan stres yang berkepanjangan bagi orang lain dan rasa tidak nyaman pada orang lain, dan mungkin juga menyebabkan emotional dan physical pain. Gitu. Nah, yang disebut toxic people sendiri ini juga bisa dalam bentuk berbagai peran ya, di lingkungan pertemanan, even di dalam keluarga juga, atau mungkin dalam relasi romantis itu yang paling banyak. Akhir-akhir ini kita suka sering dengar ya, oh ini toxic relationship dan lain-lain. Gitu. Tapi pada intinya sih yang mau aku tekankan di sini adalah jangan sampai kita jadinya jadi terhambat pada kata-kata toxic itu. Jadinya kita dengan mudah melabel orang, lo toxic lo ya, kata-kata kayak gitu. Jadi semua orang yang nggak kita suka dibilang toxic gitu. Iya, dan malah jadi hati-hati, jangan kita yang malah Bener, jadi toxic buat orang lain. Oke, iya sih Kak, benar, terutama di lingkungan perkuliahan ya gitu. Misalnya orang-orang di usia aku ini, di umuran aku, emang banyak banget yang gampang nge-label orang itu toxic atau enggak gitu loh. Mungkin teman-teman Adita juga merasakan hal yang sama nih kayak aku, kayak ketemu orang yang nyebelin dikit langsung bilang ih toxic banget sih dia, atau mungkin baru ketemu nih sama gebetan terus tiba-tiba merasakan vibes yang nggak enak nih baru pertama ketemu, langsung curhat teman-temannya, ih dia toxic banget. Ternyata segampang itu loh melabel, benar kata kakak tadi ya. Terus apa sih Kak kira-kira ciri-cirinya orang toksik ini? Apakah mereka ada banyak gitu jenisnya, atau mungkin bisa dikategorikan gitu menurut Kak lagi? Oke, jadi mungkin terkait dengan ciri-cirinya ya. Nah, ini jadinya kita bisa jadi refleksi ya, apakah benar orang yang selama ini kita label toksik loh, apakah benar mereka benar toksik gitu ya. Yang pertama, biasanya mereka itu manipulatif. Jadi mereka itu mau mendapatkan apa yang mereka inginkan sampai memanipulasi orang lain. Itu rasanya bukan suatu hal yang aneh loh mereka. Kayak gitu. Jadi itu semua tuh tentang dia. Gitu. Terus kemudian yang kedua, mereka biasanya judgmental. Nah,
Jadi kayaknya tuh gak suka dikritik, tapi aku main kritik orang kayak gitu. Kalau misalnya dia dikritik nanti bilang ya Allah kali yang terlalu mikir kayak gitu tentang gue kayak gitu. Everything is about me and about me. Kemudian dia juga cenderung untuk menyalahkan orang lain atas perasaan tidak nyaman yang dia rasakan. Jadi kayaknya tuh nggak pernah gitu rasanya dia untuk refleksi kenapa aku ngerasa nggak nyaman ya, aku melakukan apa yang enggak, tapi kayak Shania apa yang salah kayak gitu tuh, cenderung menyalahkan orang ya. Terus habis itu mereka sulit untuk minta maaf. Jadi karena memang nggak terbiasa atau ngerasa nggak salah aja, padahal mungkin orang yang dia sakiti itu yang rasanya dia harusnya minta maaf loh sama gue gitu. Nggak bisa, pokoknya harus saya yang saya yang selalu benar. Iya, saya yang selalu benar kayak gitu. Orang lain yang harus minta maaf. Yes, betul. Kemudian selalu merasa bahwa dia adalah korban kayak gitu. Kemudian dia inkonsisten perilakunya. Jadi kayaknya di waktu yang berbeda, ini siapa sih kok kayaknya bukan orang yang kayak gue kenal ya. Terus nanti aku ketemu Sania di beberapa kesempatan kok beda-beda terus kayak aku jadi mempertanyakan diriku sendiri kayak gitu. Gitu. Terus kemudian kita selanjutnya adalah orang itu membuat orang lain merasa harus terus-menerus membuktikan dirinya kepada orang tersebut. Kayak gitu. Terus ini membuat kita tuh jadinya untuk orang yang berrelasi dengan orang itu jadi kayak jadi gue selalu kurang ya. Jadi gue selalu nggak oke di depan orang ini ya kayak gitu. Terus ketika kita berrelasi dengan orang itu, si orang yang disebut toxic tadi itu juga membuat orang lain tuh rasanya harus selalu membela dirinya sendiri karena itu tadi dipersalahkan terus menerus kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah mereka nggak bisa aja gitu untuk care dan supportive terhadap orang lain. Mereka tuh maunya saya yang dipedulikan, saya yang diperhatikan, pokoknya it's all about me gitu. Kayak gitu. Tapi bahkan mungkin ada juga orang-orang yang jadinya gini, kayaknya tuh yang lain tuh kurang, pokoknya gue yang selalu benar. Atau misalnya dia selalu komplain akan hidupnya, kayaknya nggak pernah gitu ada hal positif dalam hidup ini, semuanya tuh selalu kurang dia. Ya, atau ngomongin orang kayak yang itu jelek tuh, yang itu kurang tuh kayak gitu. Itu terus isinya kayak gitu. Nah ini mungkin jadi nyambung dengan tanda-tanda di mana kita ini kali ya merasa bahwa ini orang di dalam lingkunganku apakah sudah cukup racun untukku apa enggak. Salah satu cirinya mungkin adalah tandanya adalah ketika kita jadinya sangat lelah ketika kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kayak gitu. Misalnya aku berinteraksi sama dirimu, so aku merasa wah udah racun banget nih. Aku capek banget kalau harus interaksi dengan dirimu. Kayaknya tuh semua energi positif itu habis saat ini. Gitu. Terus Sania setiap kali datang ke aku tuh kalau nggak membanggakan dirinya, tapi isinya nanti ngejelekin tuh temen gue tuh kayak gitu tuh isinya komplain aja kayak gitu. Nah itu jadi capek banget. Nah itu mungkin jadi salah satu tanda juga dimana kita mulai melihat nih apakah rekan kita ini atau orang yang sedang berinteraksi dengan kita ini sudah meracuni masuk dalam kategori toksik atau tidak. Iya sih benar Kak. Di beberapa kesempatan bahkan ke orang baru pun kadang-kadang kita udah bisa merasakan nih vibes-nya, atau mungkin kalau magnet itu bertolakan gitu loh, mulai dari cara dia berinteraksi sama kita atau mungkin kita melihat perbuatannya gitu, itu udah bisa mulai terlihat dari yang kakak sebut tadi gitu, ciri-cirinya apa saja yang membuat kita lelah gitu. Ketika ketemu mereka tuh malah jadi kayak gue males banget nih ketemu dia, nih takut jadi kayak kemarin lagi deh, dia ngeselin dia atau ngomongnya kok gitu ya, nyakitin gitu. Nah untuk orang-orang dengan kecenderungan toxic people ini kira-kira ada ininya nggak sih Kak, kontribusi psikologis yang maksud aku tuh dia bisa seperti itu karena ada penyebab dia memiliki abnormalitas kah? Atau mungkin ada penyebab lain yang membuat orang itu bisa masuk dalam kategori toxic people? Jadi yang disebut sebagai toxic people atau orang-orang yang disebut racun ya, toxic ini itu sebenarnya bukan gangguan mental, tapi sangat mungkin kalau mereka mungkin punya isu-isu terkait kesehatan mental yang berpengaruh pada perilaku dia, jadinya tuh jadi kayak racun buat orang lain sekitarnya. Misalnya dia mungkin tumbuh di lingkungan yang dia kayak gitu. Dia tumbuh di lingkungan yang dia selalu dipersalahkan, di gaslighting. Nah, terus dia tumbuh di lingkungan yang orang sekitarnya itu juga racun buat dia. Tapi karena dia tumbuh di lingkungan seperti itu, dia mungkin
nggak sadar bahwa terbiasa. yes, Betul. iya. Jadi ketika dia keluar dari lingkungan itu berinteraksi dengan orang lain, hanya itu yang dia tahu. Nah, itu juga sangat mungkin. Kemudian juga bisa juga dia punya apa ya, ciri-ciri kepribadian, misalnya kayak narsisistik atau cenderung apalagi misalnya cenderung antisosial misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa membuat orang itu jadi perilakunya toksik kayak gitu. Atau dia terbiasa, atau dia lagi sangat sakit hati, atau pengalaman hidup dia pahit banget membuat dia tuh jadinya nggak selesai, nggak healing gitu. Jadinya begitu ngeliat orang lain maunya tuh aku pengen nyakitin dia aja gitu. Karena aku sendiri, aku nggak mau aku yang terluka sendirian. Aku pernah baca nih Kak ya, katanya di satu artikel gitu dia bilang bahwa orang-orang dengan kecenderungan toxic people itu adalah korban yang menjadi pelaku gitu. Kakak setuju nggak sih dengan statement itu gitu? Nah itu sangat mungkin ya sebetulnya. Tapi gini, tapi aku bukan berarti bilang bahwa siapapun yang pernah menjadi korban itu pasti jadi pelaku, enggak. Tapi justru itu jadi bahan refleksi juga buat kita ya. Apakah ini masih menyakitkan banget buat aku atau enggak? Apakah ini selanjutnya bisa berdampak pada relasiku dengan orang lain atau tidak? Kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi korban, terus kemudian kita melakukan sesuatu yang sama ketika kita menjadi korban, itu perilaku itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Artinya even though kamu dulu korban ya nggak bisa, kamu nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi makanya penting untuk refleksi tadi itu. Ketika kita sadar, karena gini, sangat mungkin juga ketika kita bilang orang lain aku toksik, bisa jadi kita yang toksik malah, tapi kita nggak sadar. Maka penting juga untuk melihat apakah perilakuku selama ini itu membuat orang lain tidak nyaman atau bagaimana. Gitu. Atau ketika kita melihat orang lain tidak nyaman dengan perilaku kita, mungkin ada baiknya kita juga refleksi apa yang membuat dia merasa nggak nyaman. Oh, kok perilakuku gini nyakitin orang lain ya? Ada apa ya? Apakah dulu pernah mengalami sesuatu jadinya kayaknya aku juga tersakiti banget, jadi memprojektifkan sakitku ini ke orang lain atau bagaimana gitu. Atau malah mungkin kita jadinya kita yang rasa sakit, orang lain yang kena gitu, bisa nggak Kak? Kayak gitu bisa ya? Bisa. Oke. Tapi bisa nggak sih masuk kalau orang tua ke kategori toxic people ini Kak? Jadi kadang-kadang tuh ada banyak banget keluhan gitu ya, yang aku baca juga di artikel atau mungkin komentar dari Instagram bahwa oh itu orang tua gue banget tuh yang kayak gitu loh. Atau mungkin abang gue banget tuh yang kayak gitu, yang suka kayak gitu. Padahal itu kategori keluarga loh. Terus gimana nih Kak kalau emang dia merasa keluarganya itu sendiri yang toksik, kita menghadapinya itu harus seperti apa sih? Itu yang tadi dari awal banget yang saya bilang bahwa bisa jadi toxic people ini ada di berbagai peran di lingkungan kita, di berbagai circle kehidupan kita termasuk keluarga. Cuma maka itu kita juga perlu hati-hati banget ketika kita mau bilang dia toxic buat aku. Karena bisa jadi gini, kadang-kala juga kalau anak ya, kadang-kala juga bisa merasa bahwa ih orang tua aku kok selalu ini deh beda pendapat sama aku deh. Mungkin sekali dua kali, tapi buat dia tuh ngena banget, terus dia bilang bahwa mamaku toksik gitu. Nah, padahal kita mungkin enggak kayak gitu. Itu banyak banget ya seperti itu. Tapi kalau ditanya, apakah mungkin ya Kak orang tua itu juga jadi orang yang toksik buat kita? Sangat mungkin. Misalnya orang tua yang selalu otoriter terhadap anaknya, terus habis itu menggaslighting anaknya. Jadi anaknya selalu salah, anaknya selalu kurang, dan lain sebagainya itu misalnya, itu juga mungkin jadi racun buat anak ini. Ketika dia bertumbuh yang tadi itu juga salah satu penyebab yang bisa menyebabkan seseorang berperilaku toksik. Itu kan ketika dia tumbuh di lingkungan yang juga seperti itu. Iya betul, tadi Jadi yang sebutin sebelumnya. Atau mungkin bisa jadi karena reward dan punishment-nya dia nggak seimbang ya Kak. Jadi orang tua itu lebih banyak memberikan punishment daripada mereward anaknya. Ya itu juga bisa ya, mungkin bisa. Jadi basically yang disebut toxic people ini kayaknya untuk teori basicnya itu tuh sebenarnya nggak ada, karena ini term yang populer ya, pop culture banget gitu. Maka kita perlu sangat hati-hati ketika kita bilang orang tuaku toxic, pasanganku toxic, orang tua iya, aku toxic, temanku toxic gitu. Nah ini kita perlu hati-hati.
jangan mudah melabel orang toksik ya, Dita. Oke. Terus gimana nih Kak, misalnya kita bertemu teman nih misalnya di lingkungan perkuliahan atau mungkin di lingkungan kerja, kita kan harus tetap profesional ya. Ketika kita kerja kelompok bareng karena kita nggak suka sama orang itu atau mungkin kita anggap dia toksik banget, terus kita jadi nggak mau kerja kelompok, nggak mungkin dong kayak gitu. Nah, dari Kakak sendiri gimana sih sarannya ketika kita bertemu dengan si orang-orang toksik ini? Kita tuh harus merespon mereka itu seperti apa sih kira-kira? Nah, pertama mungkin kita bisa konfrontasi dia, tapi perilakunya yang dikonfront ya. Jadi kita jangan menyerang pribadi dia. Seranglah, bukan serang juga sih, konfrontasikanlah perilakunya. Misalnya nih sekelompok sama aku, terus dia itu kerjanya tuh kritik aja kerja kelompok ya, tapi nggak berkontribusi apa-apa. Begitu kita ajak, Sania kayaknya itu kurang deh, terus nanti dia balik nyalahin gitu ya. Yang dia konfront ya perilakunya. Sania, kamu kenapa sih kok kerjanya kritik aja misalnya gitu. Tapi coba kamu lihat deh, faktanya kayak gini loh, yang kalau kerjakan mungkin kurang dan lain-lain. Jadi kita konfront perilakunya. Atau dia banyak bohong gitu. Jadi menyakiti hati teman-teman kelompoknya dong ya, kayak katanya mau datang nggak datang, katanya mau ngeprint nggak di-print juga dan lain sebagainya. Jadi kita konfront aja gitu, kayak kamu bilang katanya kamu ngeprint, kamu bilang tadi katanya gitu. Selanjutnya adalah kita mungkin bisa untuk membuat boundaries dengan orang itu. Misalnya kayak oke, aku ngobrol sama Sania berarti tentang kerjaan aja, mungkin dia bukan orang yang cocok untuk menjadikan teman di circle terdekatku misalnya gitu, tapi aku tetap harus profesional misalnya gitu. Dan yang terakhir adalah kalau relasi itu sudah sama sekali tidak bisa diselamatkan lagi dan kamu sama sekali tidak merasa nyaman dengan orang itu, mungkin ada baiknya juga kamu memutus hubungan atau let go and move on, and it's okay gitu kalau itu memungkinkan. Oke, berarti emang kitanya juga harus melihat kondisi ya Kak, dia itu sejauh mana sih perilaku toksiknya mungkin ke kita gitu atau ke orang-orang sekitarnya. Jadi kita juga nggak boleh langsung yang secara tidak profesional memutus hubungan begitu aja gitu ya. Jadi emang kitanya sendiri juga harus refleksi dulu yang pertama ya Kak. Terus yang kedua mungkin melihat dianya juga seperti apa. Yang ketiga baru mungkin kalau emang dia dan kita nggak bisa melanjutkan hubungan ini gitu. Maksudnya hubungan pertemanan ya, tidak harus hubungan romansa gitu. Ya udah dilepasin aja gitu. Yes, kayak gitu. Soalnya aku juga pernah baca katanya gini. Sebenarnya mau kita putus hubungan atau tidak dengan orang itu juga dipengaruhi dengan seberapa kamu mampu menolerir ketoksikan atau seberapa kamu bisa mentolerir perilakunya terhadap dirimu sendiri gitu. Kalau kamu sama sekali udah nggak bahagia, kamu udah rasanya tuh secara mental sakit, secara fisik sakit, kamu jadi terhambat untuk berkembang, terus buat apa? Kamu dipertahankan. Yes, mungkin aja daripada capek. Iya betul. Mungkin ini berlaku untuk orang-orang cuek kali Kak ya. Jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Banyak banget juga kayak gitu. Aku punya teman beberapa yang kayak gitu juga. Jadi ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan gitu untuk mereka, ya udah mereka cuma bilang ngapain sih gue pikirin, ngapain sih gue ngurusin dia, ya udah biarin aja, ntar juga dia capek sendiri gitu. Atau mungkin malah si orang toksik itu dibilang ih dia caper kali gitu, jadi kayak begitu gitu, menunjukkan perilaku yang seperti itu. Oke. Kalau dari Kakak sendiri gimana sih secara ringkas gitu ya, closing statementnya dari Kakak nih tentang si toxic people ini? Mungkin bisa kasih saran juga ke Aditers gimana ketika menghadapi si toxic people itu sendiri, atau mungkin biar Aditers ini jadi refleksi nih, apakah sebenarnya aku yang toksik bukan orang lain? Mungkin boleh Kak. Basically yang disebut sebagai toxic people itu yang tadi ya, ketika kita berrelasi dengan orang tersebut, dia banyak memberikan energi yang negatif secara konsisten buat kita. Bahkan mungkin menimbulkan juga rasa tidak nyaman dan juga mungkin rasa sakit secara mentally and physically, secara emosional dan juga secara fisik. Bisa jadi dia abusive, agresif dan lain sebagainya seperti itu, dan membuat kita mungkin terus-menerus merasa inferior, merasa diri kecil dan tidak berharga. Nah, pada prinsipnya ini juga bisa sangat terjadi di lingkungan terdekat kita atau bahkan kita yang jadi orang yang menjadi racun buat orang lain. Nah, pada prinsipnya teman-teman, kita semua tidak punya tanggung jawab untuk mengubah orang lain.
termasuk orang-orang terdekat kita yang menurut kita sudah memberikan terlalu banyak energi negatif buat kita. Hati-hati dengan label toxic, karena bukan berarti orang yang beda pendapat atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita itu pasti toxic, ya. Jadi kita perlu hati-hati dan ingat juga bahwa kita pun juga perlu banyak merefleksikan perilaku kita karena kita juga punya kemungkinan jadi orang yang toxic, gitu ya. Nah, terus kemudian jangan sampai juga kita membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, pada intinya juga label toxic ini jangan sampai kemudian menghambat kita untuk berkembang atau jadi takut berrelasi dengan orang lain. Ya, maka kenali lingkunganmu, kenali dirimu, sejauh mana kamu bisa menolerir perilaku orang lain dan lingkunganmu. Dan kita semua, Aditers dan juga Sania, kita semua berhak buat bahagia. Bahkan itu jika artinya kamu harus cut the ties and then let go and move on. Oke, keren banget. Betul banget. Aku juga percaya bahwa ketika kita melepaskan orang-orang yang toksik itu bukan berarti kita kehilangan segalanya juga ya Kak. Karena kan kita merasa takut gitu loh untuk memutus pertemanan, apalagi untuk orang yang toksik. Entah kita ngerasa yang disalahin gitu, karena kan memang si orang toksik ini juga memiliki kecenderungan manipulatif ya Kak. Jadi mereka seakan-akan menyalahkan kita atas semua itu, padahal sebenarnya enggak. Jadi emang kitanya juga harus refleksi diri yang pertama, terus yang kedua juga harus melihat kondisinya seperti apa, dan yang terakhir ya membuat keputusan apa kita mau lanjut semua orang tersebut atau tidak. Oke, makasih banyak ya Kak untuk pembahasannya hari ini tentang toxic people. Semoga bermanfaat nih buat Aditers dan bisa bisa merefleksikan diri dan juga bisa rekonstruksi pertemanan nih atau mungkin hubungan sama orang lain nih, kira-kira lingkungan aku ini lingkungan orang yang toksik atau enggak, yang menghambat aku untuk berkembang atau enggak gitu. Oke, Aditers, terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di Aditalks yang selanjutnya. Bye bye.